kali ini saya ingin membuka kesempatan untuk bertanya. Silahkan yang ingin bertanya tentang topik karyawan juga bisa kaya. Wow, banyak ya. Silakan bisa bangkit berdiri pakai kacamata dan batik biru. Ya. Miss Mary, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Zakaria. Saya seorang guru di salah satu sekolah swasta. Kegiatan saya adalah pekerjaan saya sehari-hari mengajar. Tapi saya paham bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari pintu perniagaan. Apa yang mesti saya lakukan supaya saya juga bisa merasakan atau bisa juga kaya finansial atau mapan finansial. Dan saya sadar karena gaji dari seorang guru sendiri tidak seberapa besar. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ipo. Oke, gini, tadi kita udah bahas nih, uang itu baiknya memang di bisnis atau investasi. Investasi pun sebenarnya pada bisnis juga tuh. Ya, kalau dia berputar pada peternakan, ya, properti, itu kan bisnis juga. Kalau dalam sejarahnya, misalnya ya, kayak Nabi Muhammad itu dia berbisnis, berniaga, gitu. Tapi istrinya, Khadijah, dia investasi. Dia berinvestasi pada pedagang-pedagang lainnya. Salah satunya waktu itu ya seorang Muhammad muda, belum jadi nabi waktu itu. Ya, jadi memang itu dua kuncinya. Kalau teman-teman juga buka ya cash flow kuadran ya dari Robert Kiyosaki gitu ya, cara kaya cuma ada dua, gitu. Kuadran kiri, kuadran kanan itu ada dua, apa itu? Bisnis dan investasi, nggak ada cara lain. Ya. Manusia terkaya juga yang langgeng kayanya gitu selalu masuk 5 besar terkaya, nomor 1 adalah Bill Gates, walaupun naik turun gitu ya. Ngapain dia? Bisnis. Terus yang stabil lagi yang lain adalah siapa? Warren Buffett, investasi. Ya, jadi berdasarkan contoh ini dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang polanya cuma itu saja, bisnis dan investasi. Sebenarnya kita bisa jual skillnya kita, ya kita bisa jualnya skill kita satu ya. Kedua, kalau rasanya belum bisa pendapatannya besar, belum bisa besar, investasi pada yang kecil-kecil saja. Ya, kuncinya adalah pada rutin, disiplin. Karena kunci sukses investasi itu ada dua sebenarnya, uangnya banyak atau waktunya banyak. Jadi mungkin kita belum punya uang yang banyak, yang miliar-miliar cash itu kita belum punya. Apa yang kita punya sekarang? Waktu kita banyak. Makanya investasi itu baiknya mulai sedini mungkin. Karena waktu berinvestasi yang terbaik adalah apa? Mestinya tahun lalu. Kalau belum bisa tahun lalu, ya sekarang. Jadi teman-teman yang usianya masih 20-an itu adalah waktu terbaik untuk memulai investasi. Agar, nah hukum kompon tadi bekerja. Kompon tadi temannya waktu. Ya, misalnya yang saya sarankan kalau angkanya adalah berapa? 5% sampai 20% untuk investasi. Berapapun gaji kita. Dari apa? Dari gaji? Dari gaji kita. Dari gaji ya, bukan dari tabungan ya. Gini. Terbukti ya kalau Anda misalnya beli handphone bisa. Beli pulsa bisa. Kenapa untuk ini nggak bisa? Gitu. Padahal dulu kita hidup 7 tahun yang lalu tanpa handphone juga bisa gitu loh. Ya. Nah, kenapa sekarang untuk investasi jadinya nggak bisa? Artinya apa? Kan kita tidak merasa urgent untuk masa depan kita. Kan gitu. Kalau kita merasa urgent dengan masa depan kita, tentu kita mempersiapkan diri. Gitu. Paksain 200.000, paksain 500.000 per bulannya. Makin banyak tentu makin baik. Ya. Dan semakin lama waktunya juga makin baik. Baik. Dan nggak ada alasan ya. Berapapun gaji Anda, sisihkan sekitar 10 sampai 20%, 5 sampai 20% ya tergantung kapasitas dan bisa dimulai. Kalau tadi Pak Ipo juga sempat bilang salah satu investasi tadi emas, 50.000 tiap bulan aja pun juga bisa ya. Jadi ada banyak alasan dan banyak cara. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ini yang duduk paling depan ya, mungkin yang pakai baju merah, jilbab abu-abu. Silakan, namanya siapa? Saya Ani dari Balikpapan. Wow, dari Balikpapan jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih. Apa pertanyaannya? Saya tadinya bekerja di salah satu perusahaan, auditor keuangan dan pajak. Terus karena alasan tertentu saya harus memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Baik. Di awal saya masih sempat freelance ngurusi pajak. Namun tidak bisa juga dan harus fokus pada urusan keluarga. Tapi saya juga masih membutuhkan penghasilan yang lebih. Nah, cara efektif yang seperti apa dan yang bagaimana dengan saya sekarang sebagai ibu rumah tangga namun bisa masih menghasilkan. Oke. Seperti itu saja. Goalnya besar ya. Iya. Pak Ivo, gimana untuk bisa menanggapi ini? Nah, boleh kalau ibu rumah tangga, saya menganjurkan bisnis ya, kalau memang mau berbisnis itu lakukan bisnis yang berbasis rumah. Ya, jadi tanpa meninggalkan kewajibannya. Banyak dengan online shopping, online shop kita bisa melakukan itu. Menjadi internet marketer kita bisa melakukan itu. Ya. Nah, soal investasi tadi sebenarnya ya itu bukan semata-mata buat karyawan. Pengusaha pun berinvestasi. Ya. Salah satu orang terkaya di muka bumi namanya Bill Gates. Ya, kita tahu bisnisnya seperti apa, gitu ya.
Tapi beliau pun masih berinvestasi. Ya, bisnis yang utamanya software, tapi dia berinvestasi di mana? Perusahaan pembotolan, kereta api, dan traktor. Ya, untuk apa? Memecah resiko. Ya, memecah resiko. Karena ini kan naik turun nih. Nah, perlu di backup yang lainnya. Yang ini harus dipikirin nih. Ini kan nggak harus dipikirin, gitu. Nah, jadi Ibu walaupun nanti sambil ini nanti usahanya jalan, kita juga tetap menganjurkan berinvestasi. Ya, dan ilmu investasi ini kan sebenarnya sudah dianjurkan dalam kitab suci. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan masa-masa sulit itu, masa-masa susah itu. Ya, jadi investasi ini kita tahu bahwa kita memang hidup itu untuk masa depan juga, bukan hanya sekarang saja. Beda dengan seekor hewan, yang penting kenyangnya sekarang. Ya, makanya hewan nggak pernah berpikir investasi. Kalau seekor harimau tahu investasi, ngapain dia ngejar-ngejar kijang? Ya, cukup aja dia beternak kijang sejak kecil gitu ya. Nah, ditaruh Dijaga, dalam dirawat, pagar, ya. ditungguin aja gitu kan, beres gitu. Uang ini kakinya 4, manusia ini kakinya 2. Jadi kalau kita ngejar-ngejar dia capek. Tapi kebayang kalau dia ngejar-ngejar kita, betul? Kita ampun-ampunan nggak bisa lari juga, dikejar terus sama uang. Nah, dengan apa? Dengan bisnis dan atau investasi. Oke. Saya kasih sedikit masukan ya, Ya, boleh ya? ya. Ibu Ani, ada sebuah cara yang mungkin sangat-sangat efisien kalau Ibu lakukan. Yaitu ada satu prinsip, jual apa yang Anda lakukan. Jual apa yang Anda Jual lakukan? apa yang Anda lakukan. Maksudnya? Misalnya contohnya, Ibu nyetrika baju nggak tiap hari? Nyetrika baju, jual skill itu. Nyetrika baju untuk orang lain, sekalian saya nyetrika, Anda nyetrika juga untuk orang lain. Ya, masak nggak? Masakin untuk orang lain. Ya, apalagi? Atau misalnya Ibu antar anak sekolah nggak? Kalau Ibu antar anak sekolah, antar anak orang lain. Jadi jual apa yang Ibu lakukan. Jadi mulai bangun pagi sampai dengan tidur semua bisa jadi duit. Dan saya yakin Ibu bisa. Luar biasa. Ini idenya bukan hanya untuk Bu Ani ya, tapi untuk semua pemirsa yang mendengarkan jadi mikir, benar juga ya, saya bisa ini berarti ini bisa dibisniskan. Nah, jadi memang itu nggak ada batasannya. Dan memang sebagai karyawan mungkin Anda memiliki keterbatasan penghasilan. Tapi itu bukan berarti Anda harus berpangku tangan. Mengumpulkan sederet alasan dan berhenti meraih kesuksesan. Percaya deh bahwa karyawan itu tetap bisa kaya berapapun penghasilan Anda. Sebab ingat kekayaan juga bukan dilihat dari besarnya penghasilan tapi dari cara Anda melakukan pengelolaan. Karena itu jangan cepat merasa puas, tetap bekerja keras dan lakukan semuanya dengan ikhlas. Sampai suatu hari rezeki Anda bisa mengalir dengan deras. Oke? Ya. Kesimpulan dari Pak Ivo. Ya, jadi memang kuncinya ujung-ujungnya tetap disiplin ya. Godaan selalu ada ya. Ya, motor, kita lihat lagi velgnya pengen ganti gitu ya. Nah, ini kalau diikutin nggak ada habisnya, percaya sama saya. Akan selalu muncul yang lebih baru, yang lebih mahal gitu ya. Nah, kita kadang-kadang suka pada hal kayak gituan, padahal itu sebenarnya konsumtif. Kalau produktif dia justru memberi nilai lebih, nilai tambah gitu. Seperti ambil contoh tadi kulkas ya, kita bisa jual es atau motor yang kita ojekkan. Nah, jadi fokus pada something yang produktif. Kalau yang konsumtif itu tenang, itu ada waktunya. Kapan waktunya gini loh, misal kita mau beli TV 30 inci, harganya mungkin katakanlah 20-an juta. Boleh nggak beli itu? Boleh, ada waktunya. Kapan waktunya? Ketika kita mampu beli itu dengan tunai, tanpa mikir, dan cadangan tunai kita jauh lebih banyak daripada untuk beli TV itu. Ya, jadi memang harus sakit-sakit dulu, istilahnya kita bukan sakit tapi disiplin. Gitu. Terima kasih Pak Ivo. Coach Tom. Kekayaan seorang pemimpin bukan ada pada jabatannya, bukan juga pada hartanya, tetapi pada kata-kata dan perbuatan yang sesuai dengan hati nurani dan yang kebenaran. Kekayaan kita sebagai manusia hanya 3, yaitu kemampuan kita untuk memberi, kemampuan kita untuk berusaha, dan kemampuan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, niscaya harta pasti Anda akan nikmati. Dari impossible jadi Impossible. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan Impossible malam ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya Tom MC Ifle. Saya Ipo Santosa. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi Impossible.